Kembali saya mengajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung nih. Malam ini adalah tayangan akhir dari ILC, begitu ya, Bung Rocky di media. Ya, di media sosial bergema itu. Ada yang menyebut RIPS ILC, ada juga menyebut Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Gitu. Anda nggak diundang? Siapa yang kirim kembang itu? Ya? Yang kirim kembang sebetulnya ya mungkin pecinta ILC kirim kembang itu. Tapi pasti kembang gembira itu dikirim dari gorong-gorong karena dianggap bahwa satu pengganggu telah dilenyapkan itu. Jadi kita kirim salam aja pada Karni bahwa ILC pemirsa kita rehat selamanya. Kita rehat seterusnya. Anda sendiri kan orang menganggap ini tempatnya no Rocky no party gitu. Selama ini kehadiran Anda di ILC itu sangat diharapkan orang gitu. Ada perasaan Anda sedih atau apa perasaan Anda mendengar bahwa akhirnya dia kembali ke alam fana selama-lamanya seperti itu? No Rocky no party itu masa lalu. Sekarang no Karni no berani. Saya biasa aja karena saya udah berkali-kali kan dapat pesan dari langit supaya dilarang hadir atau tidak boleh diundang. Itu sinyal-sinyal begitu kita tangkap dari awal. Jadi saya nggak ada yang mengejutkan. Semuanya di dalam prediksi kita tuh, bahwa itu pasti si Karni dia itu satu waktu akan diborgol. Mulut Karni diborgol tuh. Tapi itu. Ya. Kita kan sudah melihat tanda-tanda itu ketika Bang Karni sudah mulai hijrah ke YouTube gitu ya, dan kemudian kalau bahasa Anda dia mulai tergabung dalam persaudaraan ukhuwah YouTubiah. Gitu. Iya, itu sinyal awal. Kita tahu ngapain Karni main YouTube kalau bukan persiapan untuk post ILC Karni Ilyas, KI post ILC. Ini dicatat aja dalam sejarah. Ini tentunya bukan pemberedelan, tetapi semacam apa dulu ya di self censorship. Ya. Ya, itu self censorship. Itu istilah yang dipakai dulu oleh Noam Chomsky untuk menerangkan media itu mestinya bekerja berdasarkan concern dari masyarakat tuh. Tapi kemudian pemerintah memanufaktur concern itu. Jadi bukunya juga menarik itu, manufacturing concern. Dan tentu jurnalis selalu baca itu karena itu berasal dari filsafat publik dari Walter Lippmann yang menjadi ahli dalam upaya untuk menghasilkan public discourse. Tapi kelihatannya memang itu yang dikehendaki oleh pemerintah, yaitu memanufaktur pikiran itu. Apa tuh manufaktur ya? Merekayasa, mengendalikan segala macam. Jadi pikiran kita difabrikasi oleh istana sebetulnya tuh. Karena istana takut jangan sampai concern publik itu menjadi disensus. Nah, yang terjadi sekarang adalah disensus terhadap pemerintah tuh. Lalu pemerintah panik, lalu dikasih sinyal kecil, lalu sinyalnya makin besar. Karena Ilyas mungkin terganggu kesadaran jurnalisnya sebagai orang yang dilatih untuk mengucapkan hal yang benar. Berkali-kali dia berusaha diplomasi, tapi kita baca dari awal bahwa ini pasti akan ditutup secara sangat sublim dengan macam-macam alasan itu. Tapi di benak publik udah gampang lah ditebak bahwa pasti ada yang korslet di istana sehingga sinyalnya tidak bisa diterima oleh istana, lalu ya dengan segala macam teknik, entah itu melalui biro iklan, entah itu melalui manajemen TV One, kan nggak ada alasan apapun untuk mengatakan TV One bangkrut, kan itu berlimpah iklan mestinya. Tapi mungkin karena pemasang iklan ditegur oleh istana, ya kita hanya boleh menduga-duga, tapi dugaan ini selalu punya konteks, yaitu persaingan politik. Yang di dalamnya ada tekanan-tekanan bisnis, ya macam-macam lah. Ya. Itu. Sebenarnya kalau saya mendengar TV One ILC ini salah satu profit centernya TV One. Kenapa kemudian kita lihat durasinya kan selalu diperpanjang, bahkan sampai saya kira ini salah satu talk show terpanjang di dunia gitu. Karena
selain diminati oleh publik, itu berarti juga apanya ekuivalen dengan pendapatan iklan. Iya, harusnya begitu kan. Dan narasumber kan honornya dinaikin pelan-pelan gitu. Oh gitu ya? Ya, Baru tahu nih. ada. Oke. Tapi orang berasa itu honornya gede banget, Pak. Honor narasumber kan ya itu seperti nulis di koran 2 kali itu segitu aja sebetulnya. Ya, Karena ya. narasumber juga nggak nuntut. Kalau kita narasumber kita bikin semacam paguyuban untuk nuntut naik honor misalnya, itu juga kurang etis sebetulnya. Karena kita menganggap TV One itu mensponsori masyarakat untuk kritis pada kekuasaan melalui mulut para narasumber tuh. Jadi kita anggap aja ini adalah bagian dari upaya memelihara demokrasi. Bukan soal bisnisnya yang penting. Karena ini talk show politik, bukan talk show yang betul-betul direncanakan oleh rumah produksi kan. Nah itu bedanya sebetulnya. Talk show politik seharusnya dipelihara oleh negara tuh. Karena ini orang belajar demokrasi itu dari ILC. Orang belajar quotation filosofi itu dari ILC. Orang menganggap bahwa ILC memberi semacam ekstrakurikuler pada masyarakat Indonesia. Dan sekarang kurikulumnya itu dibatalkan. Ya. Dan orang boleh bertanya, siapa yang batalin? Ya udah pasti the big brother. Nah itu kalau kata George Orwell, the big brother is watching you. Nah itu brothernya kesel. Oke. Sebagai orang media sebenarnya saya melihat ILC ini sudah cover both side gitu, karena di samping muncul figur-figur kritis seperti Anda, Rizal Ramli, Fahri Hamzah, Fadlizon dan sebagainya, itu kan juga menampilkan kubu pemerintah begitu ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat memang kemudian menjadi tidak berimbang. Kenapa? Karena mereka memang basis pijakannya lemah gitu. Bukan berarti kualitas mereka sebagai sumber tidak bagus, tapi basis pijakan mereka lemah karena harus membela pemerintah gitu. Sehingga sering kedodoran tuh. Iya tuh, saya selalu dikeroyok dan sengaja dikirim orang untuk ngeroyok tuh. Jadi kan itu yang ngeroyok kan dungu kan, jadi ya mental aja. Kita udah santai-santai aja tuh ya. Itu mungkin yang menyebabkan setelah dievaluasi, oh ini pasukan istana nih nggak ada yang patriotis gitu, tiba-tiba lembeh lalu kayak kucing kena air tuh pulang ke istana pasti diomelin. Ini bodoh kalian tuh, kenapa nggak bisa tundukkan tokoh-tokoh di situ? Jadi mungkin begitu kan, sehingga akhirnya ya udahlah. Daripada ribut panjang lebar dikirimin sinyal mungkin ke LC supaya hentikan cara-cara talk show yang terus-menerus mengkritik pemerintah. Ya. Kira-kira begitu latarnya tuh. Oke, saya tanya secara personal, bagi Anda sendiri, seseorang narasumber yang sangat sering tampil di TV One, tapi sering juga di blacklist dari TV One, gitu. Ini antara hubungannya benci tapi rindu, karena saya tahu kehadiran Anda itu kalau di ELC itu membuat share dan rating atau share audiens dan ratingnya jadi naik gitu. Itu membuat Anda dirindukan oleh para pengelola IELC itu. Tapi di satu sisi kehadiran Anda itu membuat mereka repot gitu, karena Anda selalu bersuara kritis gitu. Dan Anda sendiri bagaimana itu? Ya saya anggap aja bahwa itu satu fase aja dalam sejarah politik kita. Bahwa pernah ada satu talk show yang bermutu, di mana dilatih orang berdialektika, di mana diajukan dalil untuk saling dibantah, di mana dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan publik, dan semua itu akhirnya harus dihentikan. Jadi bagi saya itu ya itu semacam fakta biasa aja, nggak usah disesali sebetulnya. Karena dari situ orang belajar bahwa republik sebetulnya merosot. Jadi yang memburuk sebetulnya adalah republik, bukan ILC yang buruk. Kan itu ujung atau kunci dari cara membaca politik media istana kan. Ya. Nah, akibatnya apa nanti? Ya akibatnya nanti buzzer akan bergembira karena ada lagi tempat untuk mencaci maki atau memberi kritik pemerintah. Jadi informasi akan berjalan satu arah tanpa ada forum untuk mengevaluasi, untuk membahas, untuk berdebat. Namanya buzzer Indonesia Club apa gitu. Nah, tapi ini kan apa yang terjadi pada ILC itu bisa menjadi sinyal buruk bagi program-program lain yang masih mempertahankan daya kritisnya. Iya, saya mungkin Mata Najwa
Najwa Shihab atau Rosi Silalahi juga udah mulai berpikir untuk menurunkan tone, dan beberapa stasiun TV kan kita lihat bahwa beberapa TV yang sebetulnya secara tradisional dan pendukung rejim lama-lama mulai bosan juga mendukung rejim karena nggak ada alasannya, karena lalu mereka mulai jadi jurnalis akal sehat, mulai kritis. Saya kira itu yang sedang berlangsung sekarang, jadi itu akan jadi presiden atau alasan nanti bagi rejim untuk juga menelpon diam-diam atau kasih sinyal pada beberapa stasiun TV itu tentang jurnalis-jurnalisnya yang bandel gitu. Ya, tapi ini termasuk FNN itu bandel banget itu. Tetapi FNN ini kan tidak ada kaitannya dengan konglomerasi besar gitu yang gampang ditekan dari sisi iklan atau dari sisi kepentingan bisnisnya, Bung Rocky. Ini bedanya kan begitu. Ini milisi kan. Nah, itu enaknya kalau nggak diatur oleh konglomerasi, maka pikiran bebas itu bisa disalurkan lewat forum news network. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomong serius dari sisi demokrasi dan kebebasan pers, kan salah satu indikator demokrasi berjalan dengan baik ketika fitur kebebasan pers salah satu fitur utamanya kan. Ini sebuah indikator yang buruk kan. Ya, itu indikator buruk bagi demokrasi, tapi bagi oposisi ini indikator baik sebetulnya. Karena oposisi oposisi akan cari cara lain untuk melawan kan. Dan banyak betul caranya. YouTube akan tumbuh lagi tuh. Mungkin Karni Ilyas akan bergabung dengan FNN untuk merasakan sensasi tanpa diatur oleh korporasi. Jadi banyak betul YouTuber yang akan muncul dalam format politik, dan semua terilhami oleh format di ILC. Jadi ILC jalanan akan muncul, dan itu lebih susah dikendalikan. Ya. Bukan ILC perjuangan ya. Ya. Tapi kalau kita lihat tren industri sendiri juga kan memang terjadi switching ya. Ini media-media mainstream terutama bagi televisi itu kan sebenarnya sudah mulai banyak yang migrasi ke YouTube gitu. Kalau saya baca tadi bahwa itu bahasanya sebenarnya bersayap, dimatikan cuti panjang gitu. Tapi saya tidak yakin beberapa tahun yang akan datang ketika itu dihidupkan kembali, industri televisi juga masih seperti sekarang gitu. Artinya kita bisa sampai kesimpulan bahwa ya itu sudah matilah ILC itu gitu. Kita bisa sebut sebagai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, RIPS ILC gitu. Ya, sebetulnya secara teknis memang era televisi itu sedang menuju liang kubur gitu. Ya. Tetapi ILC juga punya teknik, dia penggal-penggal hasil ILC-nya lalu dimunculkan di YouTube kan. Nah, itu sebetulnya mengganggu. Jadi kalau ILC-nya nggak ada, maka nggak ada penggalan yang masuk di YouTube. Jadi sebetulnya pemerintah nggak terganggu karena YouTube, karena ILC. Dia terganggu karena YouTube itu pagi-pagi semua orang nonton YouTube kan. Di ILC yang nonton ILC ya paling 10%, 90%-nya nunggu sensasi di YouTube. Yeah. Jadi itu sebetulnya sumbernya yang dimatikan supaya derivatnya di YouTube itu tidak dilihat orang lagi. Ya, itu bukan jahatnya pemerintah, itu dungunya pemerintah. Karena dia anggap bahwa kalau ILC mati, YouTube juga akan tidak punya berita. Lo justru dengan cara mematikan ILC, maka YouTuber akan create berita sendiri itu, dan itu lebih gila lagi nantinya tuh. Karena Karni Ilyas masih bisa dia edit dikit kan. Tapi kalau nggak ada Karni Ilyas, itu ILC jalanan itu jadi begal semua itu. Tapi kita tunggu formatnya, karena kalau kita lihat sekarang ini Bang Karni di YouTube-nya masih datar lah, masih standar jurnalistik seperti ILC gitu. Apakah setelah ILC ini di etanasia gitu, saya nggak tahu nyebutnya etanasia atau diri gitu, apakah mungkin berubah nih Bang Karni? Kita kan lihat ya Bung Rocky ya. Aduh, itu istilah kita udah lama nggak dengar, eutanasia tuh, gitu kan. Kelihatannya Karni Ilyas akan ikut format YouTuber radikal, atau misalnya forum Herzberg Point. Kalau nggak tuh juga nggak akan ditonton kalau Karni Ilyas cuma sekedar wawancara tokoh dan nggak ada kontroversi. Nggak ada orang tonton. Kan ciri khas Karni Ilyas adalah
mengajukan program untuk jadi kontroversi itu. Kalau dia sendiri wawancara, itu kayak liputan liputan standar jurnalis aja. Jadi mesti ada Karni Ilyas versi YouTube yang filosofinya sama seperti ILC. Jadi saya usulkan, Karni bikin aja ILC di dalam format YouTube kan nggak ada bedanya tuh. Ya. Tapi jangan, nanti kalau kita kasih ide nanti Karni kebanjiran order dia terus kita kehilangan audiens tuh. Oke. Tapi dia pasti dia angkut kita juga, pasti dia undang kita juga tuh. Oke. Baik, Bung Rocky, saya kira kita tunggu saja perkembangan dari Bang Karni. Apakah ada metamorfosa dari Karni Ilyas yang sekarang dan pasca wafatnya atau innalillahinya ILC. Mestinya Karni Ilyas sudah bikin semacam publikasi bahwa ikut dia untuk sama-sama naikin tangan di atas dengan simbol di borgol. Yang di borgol adalah pikiran publik. Seperti fisik begini ya. Iya. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Karni. Saya kira ahlan wa sahlan dalam ukhuwah YouTubiah begitu ya. Selamat datang dalam persaudaraan YouTube. Ya, itu dia.